Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormatin Pak Dr. Dendi, berikut merupakan tugas review artikel yang kami rekam dalam bentuk video. Izinkan saya share screen. Oke, jadi eh, tugas kolokium review artikel ini merupakan bedah buku dari Anu Akbar Ali, Sheikh Ahmed, dengan judul artikel yang mereka publikasikan yaitu Eco-Friendly Natural Extract Loaded Antioxidative Cytosan Polyphenol Alcohol Based Active Film for Food Packaging. Nah, latar belakang yang mereka angkat adalah sampah plastik yang begitu banyaknya, bahkan beberapa area umur dari sampah itu sudah melebihi ratusan tahun, sehingga berakibat banyak banyak binatang laut, hibuta yang hidup di laut itu tercemari, bahkan memakan uh, makanan yang tercampur dengan plastik ini. Jadi beberapa kajian uh, yang membedah perut daripada biota laut ini ditemukan hampir seluruh jenis plastik yang menyebar di lingkungan. Ini yang membuat topik dari artikel yang mereka angkat, yaitu mencoba mengganti plastik yang tidak ramah lingkungan ini dan juga sulit untuk didaur ulang menjadi bahan plastik yang biodegradable, ramah lingkungan, tidak beracun, dan terurai dengan cepat. Pada umumnya, plastik yang terlihat dalam layar ini merupakan plastik sintetik yang terbuat dari minyak bumi. Itu sebetulnya adalah merupakan suatu hasil karya yang luar biasa dari manusia, ya, terutama pada abad ke-19, abad ke-20, untuk mengganti suatu material yang berat, yang sulit untuk dibuat, di manufacture, dengan ditemukannya polimer, terutama berbasis plastik dari minyak bumi ini seperti polistiren, PPE, dan lain-lain, maka kehidupan manusia menjadi mudah karena hampir 90% ke atas packaging makanan terutama itu terbuat dari plastik, karena memang keunggulan dari plastik yaitu memang mudah dilihat, transparan, dari isi apa yang ada terkandung di dalamnya juga terlihat, ringan, mudah dibentuk, kemudian mudah dibawa kemana-mana. Nah, problemnya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa plastik ini, plastik sintetik anorganik ini sulit sekali untuk didaur ulang, sehingga sampai ratusan tahun itu masih ada terkumpul di lautan, di pinggir lautan, bahkan di darat, yang kita temuin di tempat-tempat publik terutama. Nah, hal ini yang membuat penulis, yaitu Anu dan kawan-kawan, membuat suatu alternatif solusi, di mana alternatif solusi itu membuat suatu bahan yang biodegradable polymer. Bahan yang diambil yang pertama adalah polyphenol alkohol. Walaupun itu merupakan suatu sintetik polimer, tetapi polyphenol alkohol ini merupakan polimer yang ramah lingkungan, dia dengan mudahnya terurai dengan air. Tetapi kelemahan dari politik alkohol ini adalah misalnya kurang luak, kurang kuat, kelunturannya kurang bagus, kemudian tidak memiliki sifat misalnya anti UV. Untuk memenuhi kelebihan sifat-sifat itu,
Maka penulis yaitu Anu dan kawan-kawan mempropos campuran baru yaitu sitosan. Sitosan merupakan suatu polisakarida yang banyak ditemukan di tulang maupun jaringan ikat hewan laut. Jadi merupakan suatu polimer polisakarida. Dengan mencampur kedua komponen ini diharapkan kelemahan yang polivinil alkohol yang saya sebutkan tadi akan tetap akan diperbaiki dengan tetap menjaga performan daripada polimer tersebut, misalnya tetap lentur, fleksibel, lembarannya bisa dibuat dengan tipis seperti film, kekuatannya lebih meningkat lagi, cost-nya juga tidak meningkat, artinya tetap dibandingkan dengan polivinil alkohol. Dan kelebihan daripada percampuran sitosan dan polivinil alkohol ini adalah dia biodegradable, kemudian memiliki toksisitas yang rendah, kemudian tentu saja ramah lingkungan dan bisa menjadi suatu hal yang sustainable, berkelanjutan. Sayangnya campuran dari sitosan polivinil alkohol tersebut masih memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah tidak dapat menyerap sinar UV, kemudian sensitif terhadap kelembapan, tidak memiliki anti mikroba, anti jamur, seperti itu. Sedangkan persyaratan untuk packaging kemasan makanan, hal itu merupakan suatu hal yang diperlukan, seperti terutama anti mikroba, anti jamur. Jadi sehingga nantinya makanan yang ada di dalam packaging tersebut akan terjaga kualitasnya. Demikian juga terhadap kelembapan sinar UV gitu. Jadi ada beberapa produk makanan yang sangat sensitif terhadap kadar air, kelembapan, sehingga persyaratan itu merupakan persyaratan polimer plastik sebagai kemasan makanan. Anu, Set Ali dan kawan-kawan mempropos penambahan komponen senyawa ketiga, yaitu yang diambil dari ekstrak daun basil. Yaitu bahasa latinnya ada Ocimum tenuiflorum. Dengan adanya penambahan ini diharapkan gabungan polimer sitosan, polivinil alkohol, dan basil akan mampu memenuhi persyaratan dari kemasan makanan yang saya sampaikan tadi. Nah, kelebihan daripada gabungan dari tiga hal ini, inilah yang nanti saya sampaikan dalam karakteristiknya seperti apa dalam slide berikut. Oke, kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa sitosan bisa digabung dengan polivinil alkohol? Ini merupakan suatu ilustrasi cross-linking kompatibilitas antara sitosan dan PVA. Jadi sitosan merupakan suatu polisakarida yang mengandung gugus hidroksil walaupun tidak terlalu banyak, dan gugus amino NH2. Sedangkan polivinil alkohol banyak memiliki gugus hidroksil. Gugus-gugus ini bisa saling bereaksi, nanti akan ditunjukkan dalam hasil karakteristik yang mereka berikan. Nah, ini contoh yang saya berikan di sini adalah garis-garis biru. Ini merupakan suatu cross-linking, penggabungan atom senyawa antara PVA yang atas dan bawah, yang di tengah-tengahnya ini adalah sitosan. Nah, demikian juga nantinya penambahan bioaktif, ekstrak bioaktif dari basil, itu juga membuat cross-linking baru, sehingga ketiga
senyawa ini, yaitu sitosan, polivinil alkohol, dan ekstrak basin saling berinteraksi sesama OH maupun dari asam aminonya NH2. Nah, ini karakteristik hasilnya. Yang pertama tadi adalah cross-linking. Nah, ini cross-linking itu ditunjukkan dengan karakteristik FTIR, Fourier Infrared Transformation. Nah, itu menunjukkan getaran atom yang terjadi pada campuran senyawa itu atau senyawa murni. Jadi pada bagian atas merupakan uh, suatu referensi ya diambil dari polivinil alkohol, kemudian di bagian bawah merupakan sitosan dengan polivinil alkohol, kemudian terus sampai ke bawah merupakan sitosan berapa persen, misalnya 70, polivinil alkoholnya berapa persen, kemudian ditambahkan dengan ekstrak baksil berapa persen, yaitu ekstrak baksilnya ada 2%, 4%, 6%. Nah, kalau dilihat dari pattern FTIR bahwa patternnya sama, homogen, berarti tidak ada reaksi kimia yang terjadi pada ketiga senyawa itu. Jadi tidak ada terbentuk suatu senyawa baru. Jadi senyawa yang ada kedilut menjadi homogen, menjadi suatu komponen dalam dalam polimer tersebut gitu. Nah, yang menarik di sini adalah pada panjang gelombang 327,5 itu adalah merupakan panjang getaran atom hidrogen. Nah, ini kelihatan sekali bahwa apakah itu PVA dan sitosan, PVA sendiri maupun PVA dan PVA sitosan dan basil itu menunjukkan gelombang lembah yang ada di situ, yang di bawah. Nah, itu menunjukkan bahwa itu terjadi cross-linking antara atom-atom OH, antara OH ekstrak baksil, OH PVA maupun OH dari sitosan. Demikian juga asam amino daripada sitosan itu cross-linking dengan OH dari PVA. Nah, apa bukti daripada cross-linking tersebut? Terjadi pergeseran ke arah kanan gitu. Jadi semakin ada penambahan OH, jadi getaran panjang gelombang dia akan bergeser ke kanan walaupun tidak banyak, sebanyak 10 atau 5 cm minus 1. Kemudian juga ditambahin dengan ekstrak baksil, dia bergeser ke kandang panjang gelombang. Itu membuktikan memang terjadi cross-linking. Kemudian ada lembah-lembah yang lain, itu merupakan lembah interaksi atau adanya senyawa dalam 3 komponen tersebut. Misalnya pada 2925 itu ada interaksi CH group, kemudian pada 837 itu khusus miliknya daripada basil, yaitu adanya karvanol, senyawa karvanol yang ada di situ. Kemudian juga ada namanya piranoid yang ada di gelombang 837. Nah, dengan demikian maka 3 komponen yang membentuk polimer, plastik polimer tersebut terdistribusi dengan homogen dan mampu melakukan cross-linking antara atom-atom yang ada di dalamnya. Nah, itu adalah hasil dari FTR. Kemudian maaf ini kenapa kok tidak bergerak. Oke, hal itu juga bisa dilihat dari indeks kristal. Indeks kristal terjadi perubahan bergeser dari polivinil alkohol, dia lembah ke bawah, dia kristal, sedangkan
kemudian ada penambahan sitosan, kemudian penambahan dari ekstrak basil, dia terjadi peak ke atas. Ini menunjukkan terjadi dispersi antara senyawa mereka. PVA adalah bersifat kristalin, sedangkan ekstrak basil maupun sitosan itu amorfos. Amorfos. Jadi di sini kelihatan tersitu akan terjadi kristalnya akan termodifikasi sehingga yang paling bawah ini adalah indeks kristalnya akan menurun sedikit karena dua hal yang berbeda. Jadi ekstrak basil itu bersifat amorfos, sedangkan PVA itu lebih bersifat kristalin, sehingga terjadi indeks. Ini adalah konform sesuai dengan apa yang ditunjukkan di grafik FTR tadi, gitu. Jadi ini adalah terjadinya karena cross-linking antara tiga elemen tersebut. Nah, ini hal yang menarik juga di sini adalah kemampuan radikal squaring. Itu adalah antioksidan. Antioksidan ini yang berperan sangat aktif adalah ekstrak basil. Jadi kalau kita lihat di sini PVA itu tidak memiliki antioksidan, ditambahkan dengan sitosan itu juga sedikit gitu, dia akan memiliki antioksidan yang sangat tinggi jika ditambahkan dengan ekstrak basil, yang dalam contoh ini adalah 6% berat dari campuran keseluruhan. Jadi kalau dilihat dari sini, maka sitosan 70, kemudian VVA 30, ekstrak basil 6, itu memiliki kemampuan antioksidan yang sangat bagus. Nah, itu sebenarnya sangat tentu saja kemampuan itu sangat bagus untuk food packaging nantinya, karena beberapa makanan memang sangat rentan terhadap pengaruh antioksidan ini. Nah, dalam demikian juga yang saya sampaikan di awal bahwa penyerapan air atau penyerapan unsur yang lain itu sangat vital dalam karakterisasi polimer sebagai kemasan makanan. Jadi diharapkan mereka tidak terlalu banyak menyerap air. Nah, ini dibuktikan dalam grafik tersebut. Kalau PVA murni misalnya 100, maka kalau dicampur dengan sitosan maupun dan ekstrak basil, maka akan terjadi penurunan. Jadi ini sekitar dari 100 menjadi sekitar 60 penurunan dari penyerapan air. Nah, dengan demikian, maka polimer baru yang terbentuk, yaitu sitosan, PVA, dan ekstrak basil, memiliki penurunan dalam hal menyerap air yang merupakan suatu karakteristik penting dalam kemasan makanan. Nah, yang paling awal tadi, ini adalah sifat visual yang bisa terlihat, karena itu suatu hal yang sangat penting karena customer biasanya hanya melihat di awalnya. Kalau antioksidan, penyerapan air, tentu saja itu mereka tidak mampu melihatnya. Itu adalah suatu persyaratan yang harus diuji oleh misalnya BPOM itu. Tapi kalau dalam hal visual itu merupakan suatu hal yang langsung bisa dilihat oleh customer. Di sini juga memiliki karakteristik yang bagus, yaitu tetap transparan, kemudian kemampuan untuk mengurangi sinar ultraviolet hampir 30%, walaupun transparansi menurun sebesar 27%. Tapi hal itu masih ditolerir dalam produk makanan. Dengan demikian, dalam artikel yang saya sampaikan tadi, maka Sheikh Ali dan kawan menyimpulkan bahwa gabungan antara sitosan, polifenol alkohol, dan ekstrak basil merupakan suatu kandidat polimer plastik
yang ramah lingkungan, tidak beracun, yang dapat menjadi Eee, pengganti daripada plastik yang sintetik yang berasal dari minyak bumi. Karena keunggulan-keunggulannya seperti mampu menyerap sinar matahari sebanyak 37,8%, pencapaian sampai 60% dibandingkan dengan VVA yang tadi 100%, memiliki kuat antioksidan, kemudian juga tampilan yang bagus, fleksibel, mudah dibentuk, transparan walaupun, eee, terjadi penurunan sebanyak 27%. Dengan demikian, maka, eee, si sistusan polivinil alkohol bioaktif merupakan kandidat polimer baru untuk food packaging yang memiliki, kualitas yang bagus, bisa, memperpanjang umur, makanan yang ada, di dalamnya, mengurangi daripada, chemical preservatif atau apa namanya, pengawet yang ada yang biasanya ditambahkan pada makanan. Demikian, Pak Denny, eee, presentasi tentang tugas Colkium, bedah atau review artikel yang ditugaskan ke saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.